jaringan ikat atau jaringan permanen. Oke, jaringan meristem yaitu jaringan tumbuhan yang dimana selnya selalu membelah, Oke, dan yang permanen adalah sel pendewasaan lanjutan dari sel meristem, di mana selnya itu tidak ada lagi pembelahan, namun dia mengalami diferensiasi. Itu bedanya. Nah, jaringan permanen ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu jaringan simple atau jaringan sederhana dan jaringan kompleks atau tissue composed more than one cell, gitu ya. Jaringan kompleks. Nah, jaringan kompleks juga disebutnya dengan jaringan vaskuler atau jaringan transport, jaringan pembuluh, gitu ya. Nah, yang kita pelajari hanya itu saja. Nah, jadi termasuk epidermis, apakah termasuk jaringan sederhana? Iya, tapi dia sebenarnya tidak termasuk ke dalam jaringan permanen, tapi dia jaringan yang khusus untuk melindungi sel tumbuhan. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Kita mulai dari jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu ya? Dikatakan meristem apabila, nah ini penampakannya, ya, penampakan dari jaringan meristem ya. Di sini ada selnya tidak beraturan ya, tapi dia selnya tersusun dengan baik, gitu ya, walaupun tidak rapat. Oke, tidak terlalu rapat. Jadi jaringan meristematik adalah jaringan yang selalu membelah, atau disebut dengan totipotensi. Totipotensi itu adalah kemampuan sel untuk melakukan pembelahan, gitu ya. Makanya jaringan meristematik itu selalu membelah. Nah, kita menyebutnya juga jaringan embrio. Nah, kemudian jaringan meristematik ini karena sel-selnya aktif, jadi menghasilkan pembentukan jenis jaringan lain. Jadi dia yang akan menghasilkan bentuk jaringan lain, jaringan permanen tadi. Ada jaringan pembuluh, ada epidermis, dan ada jaringan dasar, gitu ya. Nah, jadi jaringan meristematik itu adalah asal muasal dari jaringan permanen. Baik, lanjut. Nah, ini secara diagram. Kalau tadi penampakan secara mikroskopis atau ini menggunakan mikroskop, kalau ini adalah penampakan secara diagram, ya. Secara diagram seperti ini bentuk selnya dari sel meristem. Nah, kalau di buku, gitu ya, atau di literatur yang sekalian pelajari, berdasarkan letaknya, di mana sih letaknya jaringan meristem itu? Jaringan meristem itu terletak di 3 tempat. Oke, di 3 tempat. Halo? Ya, jaringan pertama adalah jaringan meristem apikal. Pik itu kalau bahasa Inggris, pik itu namanya pucuk, ujung, ya, puncak, gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi jaringan meristem apikal yang itu kalian pik atau apikal itu ditemukan pada ujung tunas, yaitu tunas batang. Jadi batang yang mau tumbuh ke atas dan ujung akar. Jadi ini adalah membuat tanaman kita tumbuh lebih tinggi dan lebih lama. Nah, disitulah letak jaringan meristem apikal. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus membelah. Apikal adalah di ujung atau di puncak atau di bagian pertumbuhan dari suatu tumbuhan, gitu ya. Makanya saya pernah katakan daun teh yang paling enak itu adalah di pucuknya, gitu ya, di pucuknya. Jadi teh pucuk, gitu ya. Nah, disitulah letak jaringan embrio. Memang disitulah mineral dan kebutuhan dari nutrisi itu paling banyak di ujungnya, di apikalnya, di embrionya, gitu ya. Nah, jadi letaknya tahu ya, meristem apikal ada di ujung batang pada tunas dan ujung. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi meristem itu berdasarkan letaknya itu ada 3 tempat. Ya, tadi kita ulangi, jaringan meristem apikal. Kalau ingin kata apikal itu berarti di ujung. Kenapa? Peak. Kata-kata peak nih ya. Peak itu kalau bahasa Inggrisnya itu di puncak, gitu ya, di puncaknya, di ujungnya. Di ujung mana? Di ujung batang dan di ujung akar. Nah, disitulah letak jaringan meristem apikal. Fungsinya apa? Untuk membuat tanaman itu tumbuh ke atas lebih tinggi dan lebih lama untuk hidup, gitu ya. Karena dia akan menyerap masuk ke dalam tanah nutrisinya untuk yang di akarnya. Jadi ingat, jaringan meristem apikal itu di ujung akar dan ujung batang. Nah, lalu yang jaringan meristem lateral.
laterate itu ada di tengah-tengah. Jadi jaringan meristem lateral itu ada di tengah batang atau di tengah akar. Jadi dia fungsinya ada di tengah. Fungsinya untuk pertumbuhan. Jadi dia tumbuh menebal ke samping gitu ya, menebal batangnya menjadi lebih besar. Itu adalah fungsi dari meristem lateral. Kadang mengandung apa? Kadang dia membentuk yang namanya kambium. Kambium itu seperti lingkaran tahun pada tanaman ya, pada tanaman. Jadi akan terlihat lingkaran dari meristem lateralnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah jaringan meristem interkalar. Jadi meristem itu ada 3 tempat, apikal, lateral, interkalar. Interkalar itu di mana? Yaitu di antara percabangan. Jadi ini batang, kemudian dia bercabang, itu namanya interkalar. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya ada node itu di antara percabangan antara batang dan cabang, gitu ya. Jadi di pangkalnya dari daun, di pangkalnya dari percabangan, gitu ya. Nah, itu disebut dengan jaringan meristem interkalar. Satu lagi, jadi jaringan meristem berdasarkan letaknya atau tempatnya itu ada di 3 tempat. Meristem apikal di ujung batang dan di ujung akar, kemudian lateral ada di tengah-tengah batang dan di tengah-tengah akar, lalu ada meristem interkalar yang ada di percabangan antara batang dan cabang atau ranting, gitu ya. Oke, kalau ingin lebih jelasnya, nah seperti ini. Ini adalah gambar akar. Gambar ini menunjukkan gambar mikrograf dari ujung akar. Oke, ujung akarnya. Jadi di mana letak jaringan meristem ternyata? Bukan di ujung ini, tapi di agak ke dalam. Ini ada namanya tudung akar atau disebut dengan root cap. Bahasa Sundanya lah ya. Bahasa Sundanya adalah root cap gitu ya, tudung akar atau di bahasa ilmiah namanya kaliptra ya, kaliptra ujung akar. Jadi meristemnya ada di dalamnya. Nah, di sini letak dari meristem apikal di ujung akar. Jadi jaringan meristematik ditemukan pada ujung akar dan ujung batang karena disinilah asal muasal pertumbuhan dan di mana sel memproduksi dirinya. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi setelah kalian belajar tentang meristem, jadi tadi jaringan meristem adalah jaringan yang terus membelah, ya disebut juga dengan jaringan embrio atau disebut dengan jaringan muda dan terus membelah. Berdasarkan tempatnya ada 3 tempat, yaitu meristem apikal di ujung batang ujung akar, kemudian lateral yang ada di tengah-tengah batang dan tengah-tengah akar, dan yang terakhir adalah interkalar yang di antara percabangan antara batang dan rantingnya. Nah, kita masuk ke jaringan permanen. Baik. Kalau di buku kalian di halaman 182 kalau nggak salah atau 183, jadi jaringan permanen itu dibagi menjadi 2. Jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Sederhana, kompleks, oke? Nah, kalau bahasa Sundanya simple permanent tissues dan complex permanent tissues, ya. Nah, ini karena dibagi 2, kita akan lihat satu-satu. Jaringan permanen sederhana itu apa saja? Ada epidermis, ada parenkim, ada kolenkim, ya, ada sklerenkim. Oke. Nah, parenkim, kolenkim, sklerenkim adalah jaringan dasar atau ground tissues. Jaringan dasar, ya. Jaringan sederhana sekali lagi ada di bagian atas epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim. Dan parenkim, kolenkim, sklerenkim atau PKS itu adalah jaringan dasar. Nah, kemudian, kita akan nanti bahas satu-satu. Oke. Nah, yang kemudian adalah jaringan kompleks atau jaringan permanen kompleks. Kenapa kompleks? Nah, ini bedanya. Antara jaringan sederhana dengan jaringan kompleks adalah tipe sel yang membentuknya. Nah, jadi jaringan itu kan sekumpulan sel yang sejenis yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Itu disebut dengan jaringan kan? Nah, kalau di jaringan permanen sederhana, sel-selnya itu tipenya sama. Jadi yang membentuk parenkim, yang membentuk kolenkim, dan yang membentuk sklerenkim itu tipenya. Tapi kalau yang kompleks, jaringan permanen kompleks, ya, yang membentuk xilem dan floem, itu
memiliki berbagai tipe sel yang membentuk xilem dan yang membentuk floemnya, makanya disebut kompleks. Ya, sama kayak rumah, ya perumahan ya, disebut kompleks. Kenapa? Karena tidak hanya satu jenis orang saja di situ, ada banyak jenis, ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Papua gitu ya. Karena itu dalam kompleks gitu ya. Kalau yang sejenis kayak orang Sunda, itu namanya sederhana, jadi bukan kompleks. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dari jaringan epidermis dulu ya. Baik. Epidermis. Epi itu luar, pinggir, ya, terluar atau yang paling pinggir. Dermis itu adalah lapisan yang paling luar atau lapisan yang paling pinggir. Itu disebut dengan epidermis, ya, epidermis. Nah, ini penampakannya, lihat. Nah, ini gambar apa ya kira-kira ya? Ini adalah gambar daun Nicotina alata atau disebut dengan daun tembakau. Ya, ini daun tembakau seperti ini. Ya, ada stomatanya tersebar di mana-mana, lalu ada trikoma, ini namanya trikoma seperti antena. Ini namanya trikoma, disebut dengan rambut ya pada daun. Nah, ini daun apa namanya? Daun tembakau. Nah, epidermis secara pengertiannya tadi ya, epi itu terluar, dermis itu lapisan, jadi lapisan terluar. Ada lapisan sel tunggal, ini tunggal, lapisan itu hanya satu yang menutupi baik itu daun, bunga, akar, batang. Jadi semua yang melindungi tanaman dari mulai akar, batang, daun, bunga hingga buah itu dilapisi yang namanya epidermis. Nah, jadi sebutkan dengan lapisan terluar dari tubuh-tumbuhan, ya, yang memainkan peran sebagai pelindung dari tanaman itu sendiri. Ya, itu pengertiannya ya. Sekali lagi, epi luar, dermis lapisan. Jadi lapisan terluar, lapisan yang paling luar. Itu baik itu ada di hewan dan hewan juga ada sebenarnya. Kulit kita namanya epidermis, gitu ya. Jadi lapisan epidermis adalah lapisan sel tunggal yang menutupi organ tanaman, baik tanaman, akar, batang, daun, bunga, buah. Ya, itu dengan terluar karena di pengertian namanya epidermis. Baik. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, ini struktur dan fungsinya bisa kalian baca nantinya ya. Jadi lapisan epidermis itu lapisan selnya menutupi seluruh tanaman, kemudian tipis dan transparan, memiliki trikoma tadi. Jadi ada 5 apa namanya diferensiasi. Jadi si epidermis itu berubah bentuk menjadi 5 bentuk. Oke, yang pertama trikoma tadi kalian lihat gambarnya, trikoma seperti rambut-rambut kecil, kemudian ada rambut akar, oke, ada lentisel, ya lentisel itu seperti celah gitu yang ada di dalam epidermis, lalu ada stomata, ya, stomata itu tempat pertukaran gas gitu ya, nanti kita akan lihat stomata, pertukaran gas antara O2 dan CO2 lalu uap air keluar masuk di antara daun dan batang, itu namanya stomata. Nah, lalu ada spina, duri, itu adalah epidermis gitu ya. Terus ada kutikula. Nah, kutikula itu sepertinya epidermis juga. Kutikula itu namanya lapisan lilin. Lapisan lilin. Oke. Lalu ada rambut akar. Oke. Kemudian jaring epidermis sendiri adalah menutupi Baik. Ini strukturnya di bagian kiri dan di bagian kanan adalah yang bertindak sebagai fungsinya. Kalau lapisan tadi menutupi permukaan tubuh karena dia sebagai pelindung. Lalu lapisannya tipis kenapa? Karena biar cahayanya bisa masuk. Ya, seperti di daun, ya, supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam apa namanya sel palisade jaringan tiang untuk melakukan fotosintesis, maka dia harus tipis dan transparan tapi tetap kuat gitu ya. Lalu trikoma adalah untuk menangkap air gitu ya, supaya tidak kehilangan air. Lalu ada lapisan epidermis itu berlapis lilin tadi ya, kutikula, supaya tidak kehilangan banyak air. Dan di dalam stomata juga ada namanya sel penjaga yang untuk memfungsikan membuka dan menutupnya stomata agar keluar masuknya oksigen dan CO2
bisa dibatasi gitu ya. Itu fungsi dari stomata. Nah, ini adalah stomata. Nah, tadi yang saya ceritakan. Jadi setelah gambar daun si Nicotina alata tadi, si daun tembakau tadi itu sudah diperbesar. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar perbesaran dari stomata. Tapi ini gambarnya stomata si daun tomat ya, daun tomat. Ini apabila dilihat dari di bawah mikroskop elektron. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, agak sedikit menyeramkan sih memang, tapi itulah bentuk dari stomata yang ada di epidermis. Apa itu stoma? Nah, sekarang pengertiannya. What is the meaning of stoma? Stoma adalah pori yang ditemukan di epidermis, daun, dan batang yang memungkinkan adanya pertukaran gas, yaitu oksigen dan CO2. Jadi stoma, namanya stoma, dibatasi oleh dua sisi, yaitu sel khusus yang dikenal sebagai sel penjaga. Oke, namanya sel penjaga. Jadi kok yang lubangnya sendiri namanya stoma, ditambah sel penjaga namanya jadi stomata. Jadi bersama-sama antara stoma dan sel penjaga disebut dengan stomata. Tapi lubangnya sendiri namanya stoma. Jelas ya. Jadi sel penjaga adalah epidermis yang khusus yang ditemukan pada permukaan bawah daun, terutama pada lubangnya yang di stoma tadi, yang bertanggung jawab untuk mengatur, membuka dan menutupnya stoma agar udara bisa masuk dan keluar melalui stoma. Nah, stoma dan sel penjaga itu disebut dengan stomata. Oke, clear ya? Baik. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi epidermis sudah ya. Nah, sekarang kita ke parenchyma. Oke, ke parenchyma. Apa itu parenchyma? Parent itu sebenarnya kalau mau kita artikan ke bahasa ini gitu ya. Parent, parent itu kan orang tua ya. Berarti asal muasalnya. Nah, ini harus disebut dengan jaringan dasar. Ya, asal muasal dari jaringan-jaringan yang akan berkembang selanjutnya itu disebut dengan parenchyma. Nah, ini penampakannya. Oke, jaringan parenchyma seperti ini. Jaringannya ada besar gitu ya. Jaringan besar, kecil, ada yang oval, ada yang poligonal gitu ya. Ini disebut dengan jaringan parenchyma yang ditemukan pada sel untuk karena dia bertanggung jawab untuk penyimpanan, maka selnya besar, vakuolanya besar sebagai tempat penyimpanan makanan. Lalu ada yang namanya ruang antar sel. Coba kalian lihat. Di sini ada ruang antar sel. Oke. Ruang antar sel ini memungkinkan udara, air, mineral untuk berdifusi. Ya, berdifusi itu artinya keluar dan masuk melalui sel. Ini harus ada ruang antar sel. Nah, inilah penampakan dari jaringan parenchyma. Jadi penampakan ya. Jadi bukan hanya makhluk kelas aja yang punya penampakan, tapi jaringan parenchyma juga ada penampakannya. Baik, jaringan parenchyma itu membentuk sebagian besar batang dan akar serta buah yang lunak seperti anggur, tomat. Itu dimulai dari jaringan parenchyma. Asal muasal, gitu ya. Jadi kalau ingin kalian mengingat parenchyma berarti asal muasalnya nih itu dari parenchyma gitu kan. Nah, ini adalah jenis jaringan dasar yang paling umum. Jadi ini adalah sel mudanya. Nah, kalau bisa dikatakan usia, ini bahasanya usianya masih ya katakanlah masih anak-anak lah ya, masih anak-anak gitu. Jadi masih bisa berkembang, masih elastis, masih bisa ada sela-selanya gitu ya. Nah, tidak kaku gitu ya masih. Nah, ini jaringan ini bertanggung jawab untuk penyimpanan nutrisi. Itu adalah fungsi dari parenchyma. Nah, kalau ingin melihat rangkumannya, ya kita lihat. Ini rangkumannya seperti ini. Secara struktur, parenchyma itu dindingnya tipis, punya ruang antar sel. Kenapa tipis? Karena memungkinkan difusi, perpindahan zat, perpindahan cairan, perpindahan molekul-molekul dari luar ke dalam dan dari dalam keluar itu memungkinkan untuk dilakukan, makanya sel dindingnya tipis. Kemudian ruang antar selnya besar. Kenapa? Karena memungkinkan untuk terjadinya pertukaran gas. Ya. Kemudian memiliki vakuola yang besar. Fungsinya apa? Untuk menyimpan dan mengatur air, ion, kemudian hasil makanan itu untuk disimpan, yaitu di sel parenchyma. Ya. Kemudian sel parenchyma, tadi kalau kalian melihat bagian strukturnya itu ada namanya chlorenchyma.
Jadi parenkim itu punya sel khusus yang namanya klorenkim. Kenapa kok sebutnya klor? Karena punya kloroplas atau klorofil. Yang hijau daun. Jadi pada tanaman klorenkim adalah berfungsi untuk fotosintesis. Di mana itu? Ada di daun. Di mana? Jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spons. Disitulah banyak terjadi atau banyak zat hijau daunnya. Makanya, oleh karena itu disitulah terjadi fotosintesis. Oke. Nah, jelas ya ini strukturnya. Nanti materinya bisa kalian download di e-learning. Oke, kemudian kita kembali ke tadi sudah epidermis, ya. Epi luar, dermis lapisan di lapisan terluar. Kemudian ada parenkim, parent asal muasalnya si sel untuk membelah atau membentuk jaringan adalah parenkim. Nah, kemudian kita ke kolenkim, kolen. Oke, kita lihat pengertian kolenkim. Nah, kita lihat penampakannya dulu. Nah, kolenkim tidak beda jauh sebenarnya bentuknya seperti jaringan parenkim, namun tetapi si kolenkim itu mulai melakukan penebalan. Ya, menebal dengan apa? Lignin. Lignin itu seperti lapisan selulosa namanya. Kandungannya namanya selulosa. Yaitu untuk menebal, untuk supaya tanaman itu menjadi keras. Ya, ya. Asal muasalnya itu dindingnya tipis tadi seperti parenkim, lalu dia mengalami penebalan. Di mana letaknya? Ada di bagian ujung batang, ya, dan daun tanaman. Ini jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim juga berdinding tipis namun mengalami penebalan. Fungsinya apa? Untuk memberikan kekuatan pada tanaman. Jadi tanaman itu lebih elastis. Jadi ketika nanti ada angin, adaptasi dengan angin yang kencang, kemudian ada gerakan yang sangat membuat tanaman itu berguncang, itu tidak patah. Karena ada jaringan kolenkim. Nah, disitulah dapatnya daun tunas, kemudian sel-selnya agak lebih padat gitu dibandingkan sel parenkim. Nah, oke, secara strukturnya dirangkum di dalam tabel ini. Jadi struktur si kolenkim itu bentuknya bulat, ada oval, ada poligonal, dan tanpa ruang antar sel. Jadi nggak ada ruang antar sel lagi. Kalau si parenkim tadi ada ruang antar sel untuk melakukan gerakan pembelahan sel, kalau si kolenkim itu nggak ada. Jadi sudah mulai menebal. Karena di sini untuk memberikan dukungan struktur dari tanaman. Jadi nanti tanaman itu elastis, tidak patah, dan dia akan mudah untuk melakukan apabila diterpa angin gitu ya. Nah, makanya disebut dengan memberikan kekuatan mekanis, ya, karena dia menebal. Oke, itu kolenkim. Baik, kita kembali lagi ke sifat jaringan permanen. Baik, tadi sudah kita sudah jelaskan ada epidermis, ada parenkim, ada kolenkim. Oke, bisa kita lihat ya, parenkim asal muasal sel. Kalau bisa dilihat struktur usia ya katakanlah masih anak-anak. Kalau kolenkim itu udah mulai remaja. Nah, kolenkim sudah mulai remaja. Berarti sklerenkim apa dong, Tat? Nah, sklerenkim itu berarti sel-selnya sudah mulai menua, sudah tua. Oke, kita lihat sklerenkim. Sklerenkim. Nah, ini adalah penampakannya. Jadi sel-sel sudah mulai sudah melakukan sudah mulai mati, gitu ya. Jadi sklerenkim adalah jaringan permanen sederhana yang mendukung tanaman. Ini disebut dengan jaringan penyokong. Jadi sklerenkim dan kolenkim digolongkan sebagai jaringan penyokong. Penyokong itu apa sih? Membantu, kemudian memberikan dukungan gitu kan. Nah, supaya tanaman itu bisa berdiri. Jadi tanamannya menjadi keras dan kaku karena ada jaringan sklerenkim. Nah, sklerenkim dibagi menjadi dua, jaringan yang fibers atau serat dan sclerate, ya. Sclerate. Apa itu sclerate? Coba kita lihat penampakannya. Nah, sclerate itu seperti ini. Ya, sclerate itu seratnya sebenarnya panjang, sempit dan memiliki dinding yang agak tebal. Ini fungsi untuk memberikan kekuatan mekanis pada tanaman, bukan pabrik yaitu salah tulis, ke tanaman dan memungkinkan untuk konduksi air, berhubungan dengan air. Ya, penyerapan air, kemudian distribusi air gitu ya. Karena sklerenkim ini fungsinya untuk melakukan supaya tanaman itu lebih kuat. Nah, lalu ada sclerate. Apa itu sclerate? Sclerate adalah sel-sel sklerenkim khusus
yang berdinding sangat tebal. Nah, jadi itu kandungannya, ya, serat dan sklerate. Oke. Nah, bisa dirangkum dalam tabel berikut. Ya, jadi kalau tadi si parenkim itu sel-selnya muda dan hidup gitu ya, dan sel kolenkim itu adalah sel-sel yang mulai melakukan penebalan. Nah, kalau sklerenkim, sel-selnya mati, kemudian dinding selnya melakukan lignifikasi, melakukan penebalan. Lignifikasi itu adalah penebalan. Fungsinya apa? Supaya memberikan dukungan struktural yang kuat pada tanaman. Ya. Ini ada sklerate. Sklerate itu dindingnya kuat dan hampir seluruh batang terpenuhi oleh namanya sklerenkim. Jadi sklerenkim itu udah mulai melebar keluar. Gitu ya. Di tengahnya masih muda untuk membelah dan bagian luarnya adalah bagian sklerenkim. Oke. Sklerenkim. Baik, itu tadi jaringan permanen sederhana yang terdiri atas parenkim, dan sklerenkim. Ya, kenapa sederhana? Karena tipe sel yang membentuk jaringan tersebut tipenya sama, ya. Jadi sel untuk khusus untuk parenkim, sel khusus untuk kolenkim, sel khusus untuk sklerenkim, jadi tipenya sama, gitu ya. Jadi hanya satu tipe saja. Nah, kalau yang kompleks, kita balik kompleks adalah jaringan yang terdiri atas banyak tipe sel yang membentuknya. Banyak tipe sel yang membentuknya. Coba kita lihat satu-satu ya. Baik, kita mulai dari xilem atau xilem. Ya. Nah, ini adalah penampakannya. Seperti pipa gitu ya. Pipa yang dindingnya tebal, kemudian di tengah-tengah ini ya kosong begitu saja, gitu kan. Nah, xilem memiliki dua fungsi atau memiliki fungsi ganda, yaitu mendukung tanaman atau membuat tanaman itu berdiri tegak dan mengangkut air mineral yang terlarut dari akar ke batang dan daun. Jadi dari bawah ke atas. Jadi xilem itu fungsinya adalah mengangkut air mineral terlarut dari akar menuju ke batang dan daun, bawah ke atas. Oke, jadi sekali lagi, xilem mengangkut air dan mineral dari akar menuju batang dan daun, dari bawah ke atas. Nah, si xilem itu terdiri dari pembuluh itu sendiri, namanya pembuluh kayu, namanya tracheit, serat, dan sel parenkim. Itu bagian dari xilem. Banyak ya, jadi banyak. Tipe selnya ada tipe sel pembuluh, tipe sel tracheit, serat, dan parenkim. Oh, banyak. Nah, itu disebut dengan jaringan kompleks, gitu kan. Nah, pembuluh dan tracheit itu non-living atau tidak hidup. Jadi dia hanya melakukan penebalan saja, gitu ya. Dan memungkinkan transportasi air baik, gitu ya, tertransfer dari akar ke batang. Oke. Ini xilem. Nah, ini penampakan secara mikroskopis. Kalau dilihat secara mikroskopis seperti ini penampakannya. Jadi ada pemberian warna oleh ilmuwan. Jadi ini adalah pembuluh xilem. Nah, lihat dindingnya tebal di bagian pinggirnya. Nah, di tengah-tengahnya seperti cincin pipa gitu ya. Nah, ini adalah xilem. Jadi pembuluh xilem itu rantainya panjang, mati, kemudian dikenal sebagai pembuluh kayu dan tidak memiliki protoplasma gitu ya. Tabung selnya panjang dan pada ujung-ujungnya ada pengaturan untuk transfer air dan mineral gitu. Nah, jadi sekali lagi peran pembuluh xilem adalah untuk mengangkut air dan mineral dari tanah, dari akar ke daun untuk melakukan proses fotosintesis. Itu adalah xilem. Nah, strukturnya secara rangkumannya bisa kalian lihat di sini. Nanti Ustaz akan berikan materinya setelah berakhirnya presentasi ini. Oke, kita lewatkan. Nah, temannya adalah floem. Nah, ini penampakan floem. Kalau tadi si xilem itu polos begitu saja, kalau si floem itu ada sekatnya. Ada sekatnya namanya sieve tube. Sieve tube kalau bahasa Sundanya gitu ya. Sieve tube atau disebut dengan pembuluh tapis. Oke, sieve tube atau pembuluh tapis.
Inilah yang menghantarkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke batang dan akar. Itu ada skatnya. Nah, skat ini yang nanti supaya si daun supaya hasil karbohidrat hasil fotosintesis tadi itu langsung jatuh ke akar. Jadi akan disimpan di batang, akan disimpan di akar gitu ya. Jadi langsung jatuh karena gravitasi bumi. Nah, terdiri atas sel parenkim dan sel pendamping. Juga ada sebenarnya sih ada apa namanya bukan skleret ya namanya trakeit gitu ya. Nah, sel parenkim itu untuk fungsinya menyimpan cadangan makanan tadi ya, cadangan makanan. Kemudian sel pendamping. Nah, sel pendamping ini apa sih fungsinya? Yang berhubungan dengan sel apa namanya floem, jaringan floem. Karena sel pendamping ini bertanggung jawab menyediakan energi bagi floem. Jadi kemampuan dia untuk menyaring, menyimpan makanan, itu kan membutuhkan energi. Energinya didapat dari sel pendamping. Berarti sel pendamping ini punya apa? Oke, berarti sel pendamping ini punya ATP. Dihasilkan dari mana? Mitokondria di dalam sel. Ya, mitokondria sel akan menghasilkan energi yang namanya ATP, lalu dia akan berikan ke sel pendamping, dan sel pendamping akan transfer ke floem untuk mengerjakan fungsinya sebagai jaringan transport. Gitu. Nah, secara garis besar, floem dapat dilihat dari tabel berikut. Ada sel pendamping dan ada tabung saringan. Jadi sel pendamping itu mengandung banyak ribosom dan mitokondria karena fungsinya untuk apa namanya menyediakan energi. Lalu dia punya banyak plasmodesmata, ini apalagi ya bahasa keren nih, plasmodesmata, plasma itu kecil ya, desmata mata tadi ada apa namanya stomata ya. Kalau desmata itu berarti uh, ada lubang gitu ya, ada lubang plasma, lubang kecil yang diantara dinding sel itu. Jadi udah ada dinding sel tipis, ada membran selnya, ada apa namanya lubang lagi di dalamnya. Itu namanya plasmodesmata yang mengkoneksi antar sel. Jadi sel satu dengan sel yang lain itu dikoneksi yang namanya plasmodesmata. Lalu ada pembuluh tapis atau di sini bahasa ini dari bahasa Inggris, jadi pengertiannya langsung disebut dengan tabung saringan gitu ya, lalu disebut dengan jaringan tapis gitu ya. Nah, ini ada elemen tabung di sana, kemudian selnya hidup karena mengandung banyak tanpa nukleus, mengandung banyak vakuola dan ribosom. Nah, xilem yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke batang dan akar. Kalau xilem mengangkut air dan mineral dari akar atau dari tanah menuju batang dan daun. Kedua fungsi ini kalau disatukan namanya jaringan pembuluh atau disebut dengan vascular tissues, jaringan pembuluh. Dan mereka inilah yang disebut dengan jaringan kompleks. Ya, karena terdiri atas banyak tipe sel. Oke, inilah penampakannya. Ini adalah potongan melintang atau vertikal dari jaringan pembuluh. Oke, ada xilem di bagian dalam. Oke, ingat ya, xilem itu di bagian dalam dekat dengan stele atau pusat batang, ya, yang mengangkut air mineral dari tanah, ya, menuju ke batang dan daun. Nah, ke atas dia fungsinya liftnya ke atas, ya, liftnya ke atas. Kalau phloem itu mengandung banyak skat atau sieve tube yang mengandung banyak skat yang berfungsi untuk mengedarkan atau mentransfer hasil karbohidrat hasil fotosintesis dari daun ke batang dan akar. Nah, keduanya ternyata dipisahkan oleh namanya jaringan meristem lateral, yaitu cambium. Jadi mereka dipisahkan oleh oleh cambium. Xilem phloem dipisahkan oleh cambium. Ya, jelas ya. Jadi xilem bagian dalam, phloem bagian luar. Jadi kalau ada penampang melintang seperti ini, di mana posisi cambium? Di tengah. Di mana posisi xilem? Di dalam. Di mana posisi phloem? Di bagian luar. Oke. Jelas ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Singkat, padat, tepat, langsung menuju sasaran. Oke. Jadi itulah pengertian dari jaringan tumbuhan.